Para ulama yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, itu tujuannya bukan untuk menciptakan bid'ah, tetapi sekali lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kita ambil contoh misalnya, ketika kemunculan mushaf Al-Quran, Abu Bakar menolak, karena menganggap bahwa ini perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Tapi kemudian setelah mendapatkan pertimbangan dari para sahabat yang lain, termasuk Sayyidina Umar, akhirnya beliau menerima untuk membuat mushaf Al-Quran. Ini memang perbuatan bid'ah yang tidak ada di masa Nabi SAW, tetapi adalah bid'ah hasanah. Bahkan kemudian perkembangan selanjutnya, mushaf Al-Quran dibagi menjadi beberapa juz. Awalnya kan para ulama melarang, tetapi kemudian menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Quran 30 juz itu tidak ada di masa Nabi SAW. Demikian juga kemudian tulisan diberikan titik dan baris juga tidak ada di masa Nabi SAW. Dan para ulama menganggap bahwa ini adalah perbuatan bid'ah hasanah karena memudahkan dalam membaca Al-Quran. Kalangan yang tadi membagi bid'ah menjadi dunia dan agama itu juga mengatakan tidak apa-apa, itu hanya memudahkan saja. Sama kan tujuannya. Tapi kemudian kalau ditimbang, bagaimana kasusnya hari ini? Kalau tiba-tiba ada yang punya usulan, karena banyak orang tidak bisa baca tulis Arab, kita ganti aja tulisan Al-Quran dengan tulisan Latin. Mayoritas ulama akan tegas mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah yang tercela. Kenapa? Karena masalah tulisan, betul, itu mengalami perubahan perkembangan. Tetapi dengan digantinya tulisan Arab dengan tulisan Latin, akan terhalangnya umat Islam dari mempelajari bahasa Arab, mengenal bahasa, Quran dan hadis dan sebagainya. Ini terkadang ketika dijelaskan tentang pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu masih ada yang hasanah, ada sayyi'ah, yang diserang adalah sisi lain. Sholawat koplo, adanya praktek-praktek kesyirikan di kuburan. Teman-teman sekalian, ini sangat tidak ilmiah. Anda harus fokus kepada kotak bahasan yang sedang dibicarakan. Katanya mengikuti dalil, tetapi kok cara beragamanya seperti ini? Itu kan sama ketika kita mendakwahkan Islam kepada orang di luar Islam. Kita sebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang lurus, agama kebersihan, agama ketertiban. Kemudian mereka menyerang apa? Tuh lihat tuh, Muslim Indonesia. Indonesia mayoritasnya Muslim. Negara yang tidak teratur, negara yang kotor, dan sebagainya. Ketika kita menjelaskan masalah ilmu, itu murni ranah keilmuan. Jangan bawa-bawa mereka yang mengaku mazhab Syafi'i dengan perilaku menyimpang mereka. Itu kan tidak ilmiah. Perbuatan bid'ah tetaplah bid'ah. Bukan berarti dilegalkan hanya karena para ulama membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Tujuannya adalah ketika kami menyampaikan ini, supaya antum tidak terlalu gaspol. Tidak mudah memvonis pendapat yang lain sebagai bid'ah hanya gara-gara ini tidak ada di masa Nabi SAW. Karena para ulama mayoritasnya tidak menggunakan kaidah seperti yang antum lakukan. Sesuatu itu dihukumi bid'ah tidak hanya karena ada atau tidak ada di masa Nabi, atau ada contoh atau tidak ada contohnya di masa Nabi, tetapi harus dikaji dengan ilmu para ulama. Itu mengapa saya memberikan contoh ulama di masa lalu berdebat masalah keran, masalah mic. Kemudian ada yang salah paham. Ini Ustadz nggak paham masalah bid'ah. Itu kan jelas sarana, itu bukan bid'ah. Itu masalah dunia. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Bukti tidak sederhananya tuh dibahas di masa lalu. Mungkin antum akan mengatakan, benar itu pendapat mayoritas ulama, tetapi mayoritas belum tentu benar. Kalau mayoritas ulama belum tentu benar, apakah dikira minoritas ulama itu yang benar? Mayoritas ulama itu memiliki posisi khusus dalam hukum agama. Jangan samakan kumpulan ulama yang merupakan ahli ilmu dengan komunitas yang lain yang meskipun jumlah mereka banyak. Tidak sama, ulama ini ahli ilmu. Ketika kita mengatakan bahwa pilih hadis atau ikuti ulama, itu kita telah melakukan paling tidak dua kesalahan. Pertama, kita merasa lebih tahu hadis tersebut dari para ulama tersebut. Kita lebih tahu tentang hadis bid'ah daripada Imam Nawawi, dari Is Abdus Salam. Itu kan sama dengan mengatakan orang secerdas Is Abdus Salam, orang sahibat Imam Nawawi, bahkan orang sekali berimam Syafi'i, masa kullu bid'atin dolalah tidak tahu bahwa semua bid'ah itu sesat. Yang kedua, kita telah memberikan tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan keji kepada para ulama, menganggap mereka sengaja meninggalkan hadis Nabi SAW. Kalau kita menuduh dan menganggap demikian, maka gelar Imam Syafi'i silakan dicopot. Jangan beliau digelari lagi dengan Nasirus Sunnah. Gelari beliau dengan apa? Dengan musuhnya sunnah. Tetapi kalau kita masih menganggap bahwa para ulama-ulama kita itu adalah penghidup agama yang menjelaskan syariat ini secara murni, maka beretikalah, beradablah kepada pendapat mereka.